Haleluya, shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Januari 2023. Saudaraku yang terkasih, mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau mengikuti Dia tanpa pertimbangan dulu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 16 dan Injil Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana respon Anda, saudara, jika Anda sedang sibuk dengan pekerjaan Anda, tiba-tiba datang seorang guru yang bijak yang Anda belum begitu kenal dan mengajak Anda. Yuk, ikut aku. Apakah Anda berpikir dulu mempertimbangkan atau segera mengikutinya? Lewi, anak Alfius yang diceritakan di dalam Injil hari ini sedang duduk di rumah cukai. Tiba-tiba Yesus lewat dan melihat dia, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Markus 2 ayat 14. Kita lihat saudara, respon Lewi. Dia segera berdiri lalu melangkah mengikuti Yesus. Dia tidak berpikir sedikit pun tentang apa yang akan terjadi. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana pekerjaannya. Dia mendengar suara itu, saudara. Suara yang menggetarkan hatinya dan ia langsung beranjak dari tempat duduknya melangkah mengikuti Yesus. Bukan itu saja, saudara. Yesus pun ke rumah Lewi, petugas pemungut cukai yang anggapan orang banyak pada waktu itu adalah pendosa. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Markus 2 ayat 16. Saudaraku yang terkasih, banyak saudara dari kita yang mengikuti Kristus, saudara, membuat suatu pemisahan di antara kita. Kita membuat gap sendiri, saudara. Kamu orang berdosa, kamu kafir. Sehingga kita menjauhi mereka. Bahkan kita sendiri menjauhi diri karena kita merasa berdosa, tak pantas bergabung dengan mereka. Inilah kita, saudara. Pengalaman saya puluhan tahun lalu, saudara. Di mana waktu itu saya sering sakit-sakit. Saat saya menghadiri suatu persekutuan, saudara, ada seorang tokoh gereja mengklaim saya berdosa karena saya sering sakit-sakitan. Maka dia menghakimi saya pendosa. Saya tak pantas ada di sana sebelum bertobat. Saya tidak pantas untuk bersekutu dengan mereka. Saya tidak pantas. Betulkah saya tidak pantas karena saya berdosa, saudara? Apa karena saya berdosa maka saya tidak boleh berkumpul untuk bersekutu? Perlu disadari bahwa sesungguhnya kita ini semua adalah pendosa, saudara. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Adakah di antara kita yang berani mengklaim, saudara, dirinya sebagai orang yang benar, saleh, tidak bercacat dan tidak berdosa? Firman Tuhan jelas bagi kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Saudaraku, kita bersyukur, saudara, atas kehadiran Yesus Tuhan ke dunia yang mau menderita demi menyelamatkan kita. Kita pun ditebus dari dosa-dosa kita, saudara. Dan kasih karunia
tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 16 dan 17. Saat ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengkritik Yesus, Yesus tahu saudara, dan katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Kalaupun kita saat ini telah berbuat kesalahan saudara, apapun dosa-dosa kita. Mungkin kita adalah seorang homo, gay, lesbian, pelacur sehingga dibenci oleh orang banyak, bahkan keluarga kita sendiri saudara. Atau mungkin kita sebagai pasangan yang tak setia satu dengan yang lain, sebagai anak pembangkang, pemberontak. Atau mungkin juga kita pemakai obat-obatan, pengedar obat-obat terlarang saudara. Hidup di dalam segala berbagai jenis kejahatan. Ketahuilah saudaraku yang terkasih, Yesus Tuhan mau menghampiri kita saudara. Yesus mau masuk ke dalam hati kita. Dia peduli dengan keadaan kita. Yesus dengan penuh perhatian mau mengatakan kepada kita, anakku, aku mengasihi engkau. Anakku, aku mengasihi engkau, ikutlah aku. Yesus benci dengan dosa kita saudara. Ingat, apapun perbuatan kita, apapun yang kita lakukan itu yang dikatakan dosa, Yesus sangat benci. Karena dosa itu menyengsarakan dan menjajah hidup kita. Dosa itu akan membuat hidup kita tidak akan pernah bisa bahagia. Yesus mau lepaskan itu. Yesus mau buang jauh-jauh itu. Yesus mau kita merdeka dan kembali penuh sukacita dan penuh damai di dalam Dia. Maukah kita menerima kemerdekaan itu saudara? Maukah kita dibebaskannya saudara supaya kita mengalami sukacita dan kedamaian? Kita mau responi ajakan Kristus seperti Lewi. Tak perlu berpikir atau mempertimbangkan terlebih dahulu saudara. Mau langsung beranjak dari tempat kita dan melangkah mengikutinya. Apapun penilaian orang terhadap kita saat ini saudara. Apapun yang dikatakan orang tentang diri kita. Kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Dia memperhatikan kita. Dia mau kita menjadi orang yang dikasihi. Kita selalu diperhatikan, selalu dilindungi agar keselamatan kita peroleh saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita mau seperti Lewi saudara. Untuk diproses, diubah agar memperoleh keselamatan itu. Buang jauh-jauh saudara manusia lama kita saudara. Apapun yang telah kita lakukan saudara, kita lepaskan saudara. Karena hari ini Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan kita. Telah membebaskan kita saudara. Kita merdeka. Merdeka. Kita tidak lagi dijajah oleh si iblis. Si penipu itu saudara. Kita mau melangkah maju berjalan bersama Yesus. Mengikuti apa yang dikatakan. Serta mau menghidupi setiap perkataannya. Di dalam kehidupan kita. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.